semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat rendang daging yang enak dan praktis. Penasaran seperti apa? Tonton videonya hingga akhir ya. Nah ini teman-teman, bahan-bahannya udah saya siapkan di sini. Ini saya punya daging sapi sebanyak 1 kilo, udah dicuci bersih dan udah dipotong rendang ya. Kemudian ada santan sebanyak 1 liter. Kelapa yang udah disangrai sebanyak 1 on. Ini saya belinya di tempat yang jual bumbu halus ya. Tanya aja ada kelapa sangrai ya teman-teman. Kemudian ini ada setengah sendok makan ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, 3 buah cengkeh, 1 ruas jari kayu manis, 2 buah cabai jawa. Untuk cabai jawanya ini kalau teman-teman nggak ada bisa di skip. Cabainya seperti ini warna hitam. Kemudian ada 1/4 biji pala. Selanjutnya ini saya pakai cabenya 2 macam. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera. Cabai keritingnya ini sebanyak 1 on. Kemudian ada 4 buah cabai rawit merah ya. Selanjutnya ini ada 5 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, sejempol kaki lengkuas, 10 siung bawang merah. Ini bawang merahnya ukuran besar ya teman-teman. Kemudian ada 3 butir kemiri, 2 lembar daun salam, kemudian 1 lembar daun kunyit. Ini daun kunyitnya udah saya simpulkan seperti ini supaya nggak hancur. 2 batang serai, kemudian ada 10 lembar daun jeruk ya. Nah ini teman-teman, untuk lengkuas serainya saya geprek aja, kalau mau dihaluskan juga silakan. Kemudian untuk cabai jawa, cengkeh, kayu manis, sama biji palanya nanti kita cemplung aja ya. Nah ini teman-teman, bumbunya udah saya haluskan menggunakan blender. Ini usahakan bumbunya itu harus benar-benar halus ya, supaya nanti teksturnya itu lebih halus, nggak menggerindil. Lebih kurang bumbunya seperti ini. Nah yang ini kita cemplung aja, kalau mau dihaluskan juga silakan ya. Serai sama lengkuasnya jangan lupa digeprek ya. Ini udah saya geprek. Yang lainnya kita cemplung aja ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyaknya secukupnya aja. Kita akan tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai benar-benar harum. Nah ini kita tumis sampai bumbunya ini agak menyusut ya. Ini bumbunya udah agak menyusut. Sekarang saya masukkan serainya, lengkuas, daun salam, daun jeruk, kayu manis, cengkeh, kemudian ada cabai jawa juga. Untuk biji palanya tadi saya haluskan juga ya teman-teman. Nah sekarang kita tumis kembali bumbunya sampai benar-benar menyusut dan harum ya. Nah ini bumbunya udah menyusut seperti ini. Ini gunakan api yang sedang aja ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan dagingnya ya. Nah ini kita tumis terlebih dahulu dagingnya ini sampai layu. Tetap diaduk-aduk, gunakan api yang sedang aja supaya nggak gosong bumbunya bagian bawah. Nah ini dagingnya udah agak layu. Sekarang kita tambahkan air secukupnya ya. Ini dagingnya akan saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman, menggunakan air biasa. Ini kita masak sampai airnya ini menyusut, baru kemudian nanti kita masukkan santannya sebanyak 1 liter ya. Sementara itu saya masukkan kelapa sangrainya. Ini kelapa sangrainya udah cair, tadi sebelumnya itu masih beku ya karena saya simpan di freezer.
Selanjutnya saya tambahkan garam setengah sendok makan, kaldu jamur setengah sendok makan ya. Untuk kaldu jamurnya ini opsional aja, kalau teman-teman nggak suka juga bisa di skip karena kita masak daging nggak dikasih kaldu jamur maupun penyedap rasa itu udah enak ya teman-teman. Nah sekarang kita masak sampai airnya menyusut ya. Nah ini udah mendidih ya teman-teman. Diaduk-aduk sekali-sekali supaya bumbunya nggak gosong. Sekarang kita masak kembali sampai menyusut. Nah ini udah menyusut seperti ini. Kita aduk terlebih dahulu. Selanjutnya saya masukkan santannya ya. Ini kita masukkan santannya secara bertahap aja. Karena wajan saya nggak muat ya. Nah sekarang kita masak kembali sampai agak menyusut, baru nanti saya tambahkan lagi sisa santannya ya. Ini tetap diaduk-aduk ya teman-teman supaya santannya itu nggak pecah ya. Sementara itu ini saya tambahkan sedikit lagi garam. Kita aduk kembali, kita masak sampai menyusut. Ini udah menyusut. Nah ini tetap diaduk-aduk ya teman-teman kalau udah seperti ini supaya bumbunya itu nggak gosong ya. Kalau untuk teman-teman mau daging kalio ini udah bisa. Ini berhubung kita mau masak rendang jadi akan saya keringkan ya. Nah ini udah kering seperti ini ya teman-teman. Ini tetap diaduk-aduk supaya bumbunya nggak gosong. Kalau mau dikeringkan banget silakan ya sesuai selera. Ini udah cukup, saya maunya nggak terlalu kering. Nah sekarang rendangnya ini udah jadi ya, udah siap kita sajikan. Oke teman-teman, ini dia rendang dagingnya udah jadi. Selamat mencoba. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Jika teman-teman berkenan dengan video ini, bantu saya like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye!